Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang listrik dinamis, yaitu dengan pembahasan hambatan kawat penghantar pada pelajaran IPA SMP ya. Bersama kita belajar. Siap ya, kita mulai. Nah, sekarang saya sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu pertama, dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi hambatan suatu bahan. Kemudian yang kedua adalah dapat menentukan besarnya hambatan kawat penghantar jika besaran lain diketahui. Ya, itu tadi tujuannya. Nah, sekarang coba kita perhatikan pada gambar di situ ada sebuah penghantar di mana terdapat muatan positif yang bergerak menuju ke arah kanan dan muatan negatif yang bergerak menuju ke arah kiri. Jadi sebenarnya adalah yang terjadi bahwa arus listrik mengalir berkaitan dengan muatan yang berpindah ya. Sebab perpindahan elektron pada bahan atau penghantar itu akan menghasilkan arus listrik yang arahnya berlawanan dengan arah perpindahan elektron. Jadi untuk arus listrik ini disimbolkan dengan muatan positif yang bergerak ke kanan, sedangkan untuk arah perpindahan elektron ini digambarkan dengan muatan negatif yang bergerak ke arah kiri. Itu maksud dari gambar tersebut ya. Suatu kawat penghantar jika dialiri arus listrik itu sebenarnya akan memberikan perlawanan atau hambatan terhadap arus yang mengalir ya. Kuat arus yang melewati rangkaian listrik itu sangat dipengaruhi oleh jenis bahan penghantar yang digunakan. Nah, bahan-bahan yang dapat menghantarkan listrik itu ada yang bersifat baik dalam menghantarkan arus listrik dan ada juga yang bersifat kurang baik atau tidak baik. Setiap bahan logam itu memiliki sifat kelistrikan yang disebut dengan resistansi atau hambatan ya. Jadi semakin besar nilai hambatan yang dimiliki oleh suatu penghantar, maka akan semakin sulit arus listrik untuk melewatinya. Sebaliknya, semakin kecil nilai resistansi penghantar, maka akan semakin mudah untuk dilewati arus listrik. Kemudian berdasarkan daya hantar listriknya atau konduktivitas listrik, suatu bahan dibedakan menjadi 3, yaitu konduktor, semikonduktor, dan isolator. Nah, untuk yang pertama ini adalah konduktor. Pengertian dari konduktor di sini adalah bahan yang mudah menghantarkan listrik. Nah, yang tergolong dari bahan konduktor atau contoh dari konduktor itu adalah bahan berupa besi, emas, perak, tembaga, aluminium, dan nikrom. Itu antara lain ya. Kemudian bahan yang kedua adalah semikonduktor. Semikonduktor itu
artinya bahan yang daya hantar listriknya di antara isolator dan konduktor. Jadi pada saat suhu rendah dapat bersifat sebagai isolator, dan pada suhu yang tinggi dapat bersifat sebagai konduktor. Nah, contoh dari bahan konduktor ini misalnya karbon, silikon, dan germanium. Kemudian untuk yang ketiga, ini adalah isolator. Nah, isolator itu adalah suatu bahan yang sulit menghantarkan arus listrik. Contoh yang termasuk isolator itu misalnya karet dan plastik. Nah, di sini besar kecilnya hambatan suatu kawat penghantar ini dipengaruhi oleh beberapa faktor atau bergantung pada satu, panjang kawat. Nah, maksudnya bahwa semakin panjang kawat maka akan semakin besar hambatan penghantar. Kemudian yang kedua, luas penampang kawat. Semakin besar luas penampang kawat, maka akan semakin kecil hambatannya. Kemudian faktor yang ketiga itu dipengaruhi oleh jenis kawat atau istilahnya hambatan jenis. Maksudnya adalah bahwa semakin besar hambatan jenis kawat atau bahan, maka akan semakin besar hambatannya. Ya, jadi itu faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya hambatan suatu kawat penghantar. Nah, kemudian untuk rumusnya, ini untuk mencari hambatan kawat penghantar itu rumus yang pertama itu adalah R sama dengan Rho kali L per A, ya. Atau istilahnya kalau kita jabarkan dalam bentuk lain yaitu A kali R sama dengan Rho kali L. Kemudian dari rumus yang kedua tadi, kalau misalnya kita mau mencari Rho, berarti rumusnya A kali R per L. Atau jika kita mau mencari L, maka rumusnya A kali R per Rho. Demikian halnya kalau misalnya kita mau mencari A, berarti A sama dengan Rho kali L per R, ya. Dimana keterangan pada rumus tadi untuk R besar itu adalah hambatan kawat dengan satuan ohm, kemudian Rho itu hambatan jenis kawat dengan satuan ohm meter, kemudian L adalah panjang kawat dengan satuan meter, dan A adalah luas penampang kawat dengan satuan meter persegi. Nah, sekarang kita ke contoh soal ya. Di sini soalnya kawat tembaga panjangnya 25 meter memiliki luas penampang 5 mm persegi. Jika hambatan jenisnya 1,7 kali 10 pangkat
min 4 ohm meter, berapakah besarnya hambatan kawat tembaga ya. Pertama dalam penyelesaiannya kita tuliskan dulu apa yang diketahui ya. Jadi misalnya di sini diketahui L atau panjang kawat 25 meter, kemudian luas penampang kawat atau simbolnya A itu 5 mm persegi. Nah, untuk satuan milimeter persegi ini harus kita ubah ke meter persegi sehingga nilai A berubah menjadi 5 kali 10 pangkat min 6 meter persegi. Kemudian untuk hambatan jenis kawat besarnya 1,7 kali 10 pangkat min 4 ohm meter. Kemudian dalam kotak itu terdapat proses pengubahan luas penampang dari satuan milimeter persegi menjadi meter persegi. Pada prinsipnya karena 1 mm persegi itu diubah ke meter persegi, berarti di sini ada pengubahan pertama dari milimeter ke meter, kemudian karena persegi berarti di sini meter kali meter. Jadi dari milimeter persegi itu nanti meter kali meter, dan karena 1 mm itu sama dengan 1/1000 maka akan nampak pada penyelesaian 5 meter sama dengan 5 mm persegi sama dengan 5 kali 1/1000 meter kali 1/1000 meter, sehingga nanti hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat min 3 meter persegi, sehingga hasil akhirnya adalah 5 kali 10 pangkat min 6 meter persegi. Itu proses pengubahannya. Nah, kemudian ditanyakan berapa besarnya R atau hambatan kawat penghantar. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita tuliskan rumusnya. Dimana rumusnya karena mencari hambatan kawat maka R sama dengan Rho kali L per A. Kemudian di bawahnya R sama dengan nilai Rho itu adalah 1,7 kali 10 pangkat min 4 ohm meter. Ini kita tuliskan ya. Kemudian dikali dengan L yaitu 25 meter. Kemudian di situ per A. Nah, besarnya A di sini kita tulis 5 kali 10 pangkat min 6 meter persegi. Kemudian di bawahnya lagi kita tuliskan R sama dengan 1,7 kali. Nah, di sini kita lihat angka 25 di atas itu sudah dibagi dengan angka 5 yang di bawah sehingga hasilnya 5 ya. Jadi 1,7 kali 5 kali 10 pangkat min 4 ohm per 10 pangkat min 6. Nah, langkah selanjutnya berarti kita menjadikan 10 pangkat min 6 itu dari pembagian menjadi bentuk perkalian. Kemudian di bawahnya kita tulis R sama dengan 8,5 kali 10 pangkat min 4 kali ya, tadinya dibagi kemudian kita rubah menjadi kali 10 pangkat 6. Jadi pangkatnya tadinya waktu sebagai pembagi adalah min 6, kemudian setelah dikalikan berubah menjadi 10 pangkat 6, tanda minnya hilang atau berubah. Kemudian hasilnya di bawahnya R sama dengan
8,5 kali 10 pangkat 2. Kalau 10 pangkat 2 ini berasal dari pangkat min 4 ditambah 6. Jadi pada perkalian pangkatnya dijumlahkan. Jadi min 4 tambah 6. Jadi hasilnya adalah 2, sehingga menjadi 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 itu kan sama dengan 100, atau 8,5 itu sama dengan 85/10, sehingga bisa kita tulis R sama dengan 85/10 kali 100. Angka nolnya kita coret atas dan bawah ya, sehingga hasil akhirnya R sama dengan 850 ohm. Itu adalah hasil akhir besarnya hambatan kawat ya. Nah, itu tadi contoh soalnya. Sekarang kita masuk ke soal. Ya, yang pertama di sini kawat penghantar panjangnya 1 km dan hambatan jenisnya 2,8 kali 10 pangkat min 8 ohm meter. Jika luas penampang kawat sebesar 5,6 mm persegi, hitunglah besarnya hambatan kawat itu. Nah, di sini perhatikan pada panjang kawat 1 km, maka perlu ada proses pengubahan dari kilometer menjadi meter terlebih dahulu ya. Baru kemudian kita cari rumusnya yang sesuai, baru masuk dalam penghitungan seperti pada contoh tadi yang di atas. Kemudian untuk yang soal kedua, di sini sebuah kawat terbuat dari tembaga memiliki hambatan jenis 1,7 kali 10 pangkat min 8 ohm ya, dengan luas penampangnya 10 kali 10 pangkat min 5 meter persegi. Jika hambatan kawatnya 1,7 kali 10 pangkat min 3 ohm, hitunglah panjang kawat tembaga. Nah, pada soal kedua ini menghitung panjang kawat atau L, maka nanti kita cari rumus yang sesuai, yaitu mencari L atau panjang kawat ya. Demikian tadi penjelasan materi tentang hambatan kawat penghantar ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan cukup sekian. Nanti bisa kita lanjutkan pada penjelasan materi berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.